Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan indeks minggu depan dan juga ada 8 saham sektor konsumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNVR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sesuai dengan prediksi ya, kemungkinan koreksi tipis dan hari ini terkoreksi 0,02% ke harga 6.922 dan transaksi sampai saat ini ada di 13,4 triliun dan asing hari ini net sell di 22 miliar. Kecil ya net sell-nya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya ISG lagi retest trend line uptrend supportnya ini dan koreksi tipis. Menurut saya nggak masalah ya untuk ISG. Untuk minggu depan arahnya tetap kalau market Eropa nanti malam hijau itu rebound. Kalaupun koreksi tipis lagi ISG paling juga ya, dan malah berpotensi besar hari Senin itu ISG rebound. Targetnya masih sama, akan uji area 6.940 sampai 6.960. Itu area resisten yang akan diuji oleh ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. MACD-nya masih dead cross tapi mulai melandai dan menyempit. Ya kalau Senin ISG rebound, ini akan golden cross garis birunya, memotong ke atas garis merah. Dan menurut saya potensinya bagus minggu depan, potensi lanjut ke atas. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,4% ke harga 6.050. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, dan kalau dihitung selama seminggu ini ya net sell karena hari Senin buangannya cukup besar ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF apakah bagus? Menurut saya ya sedikit aman lah, karena bertahan di atas 6.000. Kalau dihitung dari pola symmetrical triangle, penurunannya memang belum sampai ya. Area 5.800 tuh memang area support dan ternyata kuat, karena itu support semenjak Juni 2021 ya, hampir setahun yang lalu lah ya. Dan kemana arah INDF masih belum pasti, tapi kalau dilihat ini saat penurunan volumenya besar dan saat coba rebound volume kecil. Untuk konfirmasi ini pola dead cat bond ya, dia harus turun dari 5.800. Kalau nggak turun dari 5.800 berarti aman ya, dan bisa jadi untuk INDF itu konsolidasi. Kalau gagal bertahan di atas 6.000, dia konsolidasinya area ini. Kenapa dia bisa offset? Ya offset sekali ini terlihat kan? Dia offset sekali jebol sampai 5.700 terus tapi esokannya ditarik naik. Berarti memang mau dijaga support 5.800. Memang mungkin nurunin retail aja yang punya dana-dana besar, mungkin cut loss baru ditarik naik. Nah, kalau mau aman ya memang minggu depan INDF harus bertahan di atas 6.000 ya. Itu sinyal bagus. Kalau bertahan di 6.000 ada potensi malah dia kembali konsolidasi area ini. Oh, area ini dulu lah ya. 6.400 saja dulu. Nah, nih di area ini dia akan konsol. Jadi sangat menarik nih untuk INDF bagi yang sabar. Yang nggak sabaran ya jangan. Nah, naik turunnya kan agak tipis dalam satu hari. Cari 1% aja agak susah kan. Jadi ini yang sabar, dan INDF ini masih sangat-sangat murah. Fundamental masih bagus. Ya nggak masalah juga di hold ya. Dan bisa jadi ini nanti double bottom neckline-nya ini pas kebetulan ya di 5.750 terus mantul. Bisa seperti itu. Kalau mau aman memang nggak boleh lagi turun dari 5.800. Jadi kalaupun mau coba beli di harga sekarang, hitung risk rewardnya bisa seperti ini. Cut loss-nya sekitar 6%, target profitnya tarik 6% juga nih. Risk rewardnya 1:1, apalagi kalau ke 6.600. Sangat berpotensi untuk INDF bisa balik ke 6.600. Cuman belum saatnya ini ya. Yang penting jangan turun dari 5.800. Kemungkinan besar juga konsumer belum waktunya, dan mungkin minggu depan masih bergantian komoditas, properti, dan konstruksi. Mungkin ada bank-bank digital atau yang lainnya. Tapi yang berpotensi besar itu properti dan konstruksi ya untuk minggu depan. Tapi ya namanya market pasti ada rotasi ya. Jadi kita sebagai trader tuh harus ngikutin mana yang kira-kira ada peluang. Jadi seperti itu untuk INDF. Saya rasa cukup aman. Yang penting nggak balik lagi ke bawah 5.800. Seperti itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ICBP yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 2,58% ke harga 7.550. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, dan bahkan seminggu ini dia terus net sell.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP ini bisa pola dead cat bond ya. Jadi apakah aman? Kalau dilihat dia ini volumenya saat turun tuh besar, kemudian ditampung di bawah ya di 7400 dengan volume besar, dan kemudian sempat rebound 2 hari dengan volume kecil-kecil dan koreksi volume kecil. Jadi gimana untuk ICBP ya? ICBP kalau mau beli di harga sekarang, memang dia sudah membuat low baru semenjak low sebelumnya itu ada di Juni 2021, itu ada di 7600 dan dia jebol ya sampai 7400. Nah, ini bisa jadi untuk ICBP itu konsolidasinya di range harga support 7400 dan resisten 7800, jadi 400 poin tektokannya. Kalau Bapak Ibu mau coba beli ini tapi ada sinyal dead cat bond ya. Ini dia turun, mantul sedikit, turun. Nah, ini bisa konsolidasi area ini. Yang penting kalau Bapak Ibu beli ICBP, kalau niatnya trading, cut loss-nya jebol 7400 cut loss karena dia membentuk low baru lagi, berarti potensi besar lanjut turun lebih dalam. Kalau mau bagus, ICBP itu harusnya bertahan di 7400, mempertahankan supportnya ini, dan minggu depan kalau bisa Senin atau Selasa langsung naik ke atas 7800 ini ya. Kalau dia naik ke atas ini aman tuh. Jadi nggak valid lagi pola dead cat bond. Jadi ya mungkin ini swing low-nya aja, terus dia naik lagi ke atas dan bisa konsolidasi area ini. Jadi seperti itu ya. Untuk ICBP sumber fundamental bagus, Indomie ya. Jadi nggak masalah juga kalaupun nggak pakai cut loss, tapi kan harus siap sabar. Ya bisa dibilang rugi waktu. Ya nggak masalah lah kalau mau ya. Yang penting kan ada dividen nanti diterima. Dan yang penting sabar, karena ICBP masih di bawah harga wajarnya. Memang terlihat ICBP ini, dia ini konsolidasi terus semenjak 5 tahun yang lalu ya. Sempat naik tinggi, terus konsol lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Ini di area-area supportnya udah. Ini kan support semenjak 2015 tuh. Ya, sempat jebol dulu, terus tarik. Ini bertahan, kalau mau bertahan ya harus kembali ke atas 7800. Untuk ICBP ini pola descending triangle-nya sudah tercapai sepertinya ya. Nah ya, jadi kuncinya memang harus jangan turun lagi dari 7400 seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang terus turun dan hari ini ditutup di harga 3370, terkoreksi 1,74%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya, UNPR memang sangat strong downtrend dan ternyata kenaikannya di bulan Desember itu hanya pola dead cat bond, terus dia membentuk low baru dan terus turun. Jadi ya ini menurut saya sudah nggak menarik lagi ya, karena low-nya di 3800 juga dijebol. Memang dia mulai konsolidasi dan volumenya mulai meningkat. Apakah dibawa naik lagi? Kalaupun naik, kalau Bapak Ibu yang pengen bener beli UNPR ini ya, pola dead cat bond-nya ini kalau nantinya dia rebound itu mentok 3800, itu resistennya yang akan diuji kalau ini dia rebound. Dia uji ini. Jadi ke 4000 nggak? Belum. 3800 dan bisa jadi itu area konsolidasinya nanti ya. 3400 support, resistennya 3800, mungkin offset sedikit aja dia ya. Nah di area ini dan bisa pergerakannya nanti di sini. Bisa nggak beli UNPR? Beli saham downtrend itu bisa, yang penting disiplin cut loss ya. Cut loss saja kalau dia jebol 3370 bisa di 3340 udah, nggak usah nunggu sampai 3200 karena ini sangat dalam sudah turunnya ya. Kalau dilihat dari weekly-nya, nah kalau di weekly-nya juga dia terus turun tapi volume makin besar ya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu dia sudah turun. Menurut saya nih ada peluang dia rebound minggu depan. Teknika rebound ya. Targetnya mana? 3600, 3800. Jadi kalaupun nekat beli, yang penting kalau dia jebol lagi 3370 ya jual. Nggak usah nunggu lama-lama, cut loss-nya 2%, 1% aja udah. Tapi kalau Bapak Ibu takut, ya jebol 3300 lah. Toleransinya 3280, 3270. Nah, kalau 3270 itu sekitar 3,5% cut loss-nya. Dan target reward-nya bisa tarik seperti ini, 3800 atau 3600 saja dulu. Nih, lumayan tuh. 3600 saja 6,5%. Cut loss-nya tadi cuman 3,5%. Jadi risk reward-nya 1:2 kalau mau beli UNPR ya. Menurut saya ada peluang satu candle mungkin hijau. Jadi minggu depan bisa ada peluang tuh UNPR rebound. Tapi ini disclaimer on.
Langsung saja ke saham keempat ada HMSP yang hari ini ditutup di harga 925, terkoreksi 1,06%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP juga jebol supportnya 950. Jadi menurut saya ini nggak menarik ya. Dan juga HMSP hari Kamis gap up dan potensi besar gap ditutup di 920 mungkin dengan ekor aja ya. Jadi apakah menarik untuk HMSP? HMSP nggak menarik kecuali bisa balik lagi ke atas 950. Trendline downtrendnya yang semenjak November 2021 memang dipertahankan, dia retest. Jadi titik amannya itu dia balik lagi ke atas 950. Itu menurut analisa saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau coba beli di harga sekarang, ya cut loss saja kalau dia jebol 900 udah. Jadi bisa berpotensi lanjut turun lebih dalam. Tapi menurut saya ini nggak menarik, mending saham lain aja ya untuk HMSP. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut dari atas, kembali lagi ke masing-masing, bisa naik nggak? Harusnya bisa ya. Pasti ada nanti strategi dari manajemen emitennya ya untuk mengerek HMSP lagi biar laba bertumbuh dan kinerja membaik. Dan nggak hanya jualan rokok ya, siapa tahu ada inovasi lain ataupun akuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan kinerja HMSP ya, bergerak di sektor lain. Bisa seperti itu ya, nggak tahu juga ke depannya kan. Namanya sentimen, news tuh pasti ada nantinya. Kalau saham-saham consumer nanti saatnya rebound ya pasti ada tuh muncul-muncul sentimen, news untuk yang lebih baik. Jadi seperti itu aja untuk HMSP untuk saat ini ya. Kalau bisa hindari dulu. Kalaupun nekat beli di harga sekarang, jebol 2.900 jual. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima ada GGRM yang hari ini ditutup di harga 30.850, terkoreksi 1,28% dan bid offer-nya sangat tipis. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM ya yang penting nggak turun dari 30.000 itu aman. Ini dia lagi konsolidasi sepertinya ya. Dan juga dia baru retest trendline downtrendnya ini. Dan ya ada peluang lah. Kalau mau bagus ya dia harus confirm dulu breakout 32.000. Kalau dia sudah bergerak di atas 32.000 berarti dia mengakhiri masa konsolidasinya dan targetnya itu 34.000. Dari 32.000 itu lumayan kan, bisa dapat 6% kalau dia ke 34.000. Kalau nekat beli di harga sekarang, yang penting kalau dia membuat low baru dan jebol 30.000 jual. Jadi seperti itu. Untuk GGRM, langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup menguat 2,18% ke harga 1.640. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Seminggu ini juga net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, kalau saya lihat kemungkinan besar Mayor ada perubahan tren. Potensi besar Mayor bisa pembalikan arah. Kenapa? Ada sinyal bagus karena terlihat volume Mayor meningkat signifikan saat berada di 1.500. Jadi supportnya sekarang itu 1.500, jebol itu kalau Bapak Ibu beli jual. Kalau Bapak Ibu beli di atas 1.680 ya toleransinya 1.500. Nah, jadi kalau nantinya juga Mayor ini gagal lewat 1.700, bisa aja dia konsolidasi lagi, turun lagi ke bawah 1.500. Jadi tektokan aja hari ini sebelum dia naik tinggi ya. Berarti Mayor juga lagi menunggu momentum. Kalau momentumnya saham consumer ditarik naik, Mayor juga potensi besar reboundnya cukup tinggi ya. Karena juga dia di bawah harga wajarnya dan sudah sangat dalam turunnya. Pernah di 2.900 dan sekarang di 1.500. Jadi turunnya sudah sekitar 1.400. Jadi ya sudah 50% Mayor ini turun. Cuman saya belum hitung itu harga wajarnya lagi ya di berapa. Kalau MOS-nya margin of safety-nya udah di atas 33% ya harusnya menarik Mayor kan. Mayor juga saham berfundamental bagus. Ya aman lah harusnya, memang lagi arahnya turun ya. Kesempatan kalaupun Bapak Ibu yang nyangkut dari atas ya ini kesempatan untuk average down ya. Tapi ini disclaimer on, kalau dilihat MACD-nya juga mulai mengarah ke atas, memang masih dead cross, bar chart di bawah 0 makin tipis. Ya ini volume makin meningkat. Harusnya Mayor juga kemungkinan kalau gagal lewat 1.700 dia konsol nih. Kemungkinan besar tetap dijaga 1.500. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba beli di 1.500 nantinya kalau dia koreksi, pokoknya jebol 1.500 jual. Kalau beli di harga sekarang bisa nggak? Ini udah dekat dengan resisten, dekat dengan EMA 20-nya. Nanggung. Dan
risk rewardnya nggak menarik. Tapi kalau mau nyicil ya silahkan. Karena setiap strategi itu bisa selalu profit ya. Untung-untungan aja lagi kalau beli di harga atas ini itu. Tapi kan resikonya sudah besar. Jadi seperti itu. Untuk mayor menarik juga diperhatikan minggu depan. Semoga bisa lanjut rebound. Mungkin bisa rebound retest 1700 EMA 20 nya habis itu dia potensi besar bisa turun atau lanjut retest trend line downtrendnya ini ya, habis itu turun. Nah bisa di area ini dan baru tuh atau baru ke bawah, jadi belinya itu ya di area ini. Untuk mayor langsung saja ke saham ketujuh ada AISA yang hari ini ditutup menguat tipis 1,1% ke harga 181. Kalau dilihat transaksi asing net buy, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AISA juga sudah di area support dan ini ada indikasi bisa jadi nanti double bottom. Ini bottom satunya dan ini bottom duanya, dan neckline-nya ada di 200. Perubahan praksi harga di break udah confirm uptrend. Sekali lagi kalau dia bisa naik ke atas 200 dan tutup di atas 200, potensi besar uptrend. Jadi nggak ke 220 aja dia bahkan bisa ke 250 ya. Ini hapus saja. Nih targetnya itu 250. Yang penting confirm breakout dulu 200 ini ya, perubahan praksi harga. Memang ada resisten terdekat di EMA 20-nya ini di 190 ya, mungkin dia naik ke situ juga bisa ya. Dan seperti yang saya bilang, kemungkinan besar bagus selama bertahan di atas 180. Kalau enggak dia bisa turun dulu ke 170. Tapi arahnya untuk AISA tetap potensi besar ya ke atas, walaupun mungkin konsolidasi. Kuncinya 170 ini jangan sampai jebol. Itu aja. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham ke-8 ada Hoki yang hari ini ditutup menguat 0,63% ke harga 159. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli selama seminggu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki juga sama, resistennya 164, 165 dan supportnya ada di 152. Nah ini juga kemungkinan Hoki masih konsolidasi, tapi sepertinya konsolidasi untuk menuju ke atas ya. Jadi mungkin nggak downtrend, kemungkinan nggak, karena dia sudah turun cukup dalam juga ya. Bahkan pernah di 300 dan sekarang 150, jadi sudah 50% penurunannya. Jadi kalaupun nekat beli di harga 159, pokoknya dia tutup di bawah 150, jual aja, nggak usah lagi mikir karena berpotensi turun lebih dalam. Kalau dilihat ini dia juga koreksi, volumenya kecil-kecil ya. Terus dia mulai konsolidasi lagi, mulai diakumulasi lagi kayaknya. Dan ini MACD-nya masih mengarah ke atas. Jadi berpeluang minggu depan saham consumer bisa rebound. Menurut saya ya. Mungkin satu hari ada saham consumer rebound. Jadi seperti itu aja untuk Hoki. Kalaupun nekat beli ya jual kalau turun dari 150. Targetnya kemana? Targetnya terdekat 170, 180. Tapi titik aman pertama dia harus breakout dulu 165. Seperti itu untuk Hoki. Langsung saja ke saham terakhir ada ULTJ yang hari ini ditutup di harga 1.500 menguat 0,33%. Kalau transaksi asing nggak ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ ini volumenya juga besar ya. Sepertinya juga akan mempertahankan 1.500 dan itu menurut saya juga sepertinya kuat ya. Jadi memang sempat membuat low tapi ditarik naik. Jadi sepertinya dijaga juga, kalaupun mau coba beli ya, tapi tidak disarankan karena pergerakannya cukup lambat, kecuali memang ada sentimen ya baru dia dikerek naik, karena naik turunnya itu paling bisa 2%, 1%, tapi sering membuat ekor. Nah kalau nekat beli ya coba antri aja, siapa tahu dia membuat ekor ke 1450, 1460. Dikasih, ditarik naik kan lumayan. Harusnya juga 1.500 ini bisa dipertahankan. Itu kan support konsolidasinya semenjak 2 Februari 2021. Jadi setahun yang lalu dia konsolidasi, sempat offset sedikit, terus tarik naik. Ya ini gara-gara sentimen sektor konsumer kan dibawa turun tuh 3 hari yang lalu di hari Senin ya dan Selasa. Nah itu dia turun wajar, tapi ini mau dikerek naik lagi. Jadi kalau ULTJ minggu depan rebound, targetnya itu 1.550 sampai ya 1.600 lah. Terlalu tinggi menurut saya 1.600, tapi mungkin aja. Karena kenapa ini, lihat dia itu sering membuat ekor panjang. Jangan beli di resisten kalau mau beli ULTJ, karena resikonya dia bisa membuat ekor.
Nah, belinya ya strategi ULTJ ini disupport. Ini support gak? Support 1500. Memang sekarang jadi resisten. Ya kalau Bapak Ibu mau nawar aja di 1460, 1450 bisa. Siapa tahu dikasih. Jadi seperti itu aja untuk ULTJ dan saham-saham konsumer. Menurut saya kalau lihat teknikalnya minggu depan ada peluang untuk rebound 1-2 hari ya untuk saham konsumer. Seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau cuman rekomendasi saham, saya buka grup berbayar ya. Setiap hari saya rekomendasikan saham-saham yang berpotensi untuk naik hari itu. Dan juga saya buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan akan diulas kembali di malam hari di grup. Dan free konsultasi portofolio dan selalu update di jam market ya. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, saya ajarkan teknik entry dan exit, titik harga, dan juga bagaimana menganalisa bandarmologi, menganalisa time frame chart yang lebih kecil, ARB Hunter, ARA Hunter, dan membaca bid offer dan screening saham untuk scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.